Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Narcissistic Personality Disorder. Untuk anggota bisa dilihat di slide berikut ini. Yang pertama adalah latar belakang, di mana Narcissistic Personality Disorder atau NPD adalah gangguan yang ditandai oleh grandiositas, kebutuhan akan kekaguman, dan juga kurangnya empati. NPD ini termasuk dalam klaster B di DSM-5, di mana individu dengan NPD sering manipulatif dan juga memiliki rasa superioritas yang ekstrim, sehingga mereka sulit untuk membangun hubungan sehat. NPD terkait dengan pengalaman traumatis masa kecil dan pola pengasuhan yang tidak seimbang. Meskipun sulit diterapi karena resistensi pasien, pendekatan psikodinamik yang fokus pada aliansi terapeutik tetap dapat membantu. Komorbiditas dengan depresi, kecemasan, dan penyalahgunaan zat yang sering terjadi itu dapat memperburuk disfungsi sosial dan juga emosional. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa itu Narcissistic Personality Disorder atau NPD dan bagaimana cara mendeteksinya. Yang kedua, apa dampak utama dari NPD pada hubungan sosial dan perilaku sehari-hari. Yang kedua, kemudian ada tujuan. Yang pertama, mengetahui apa itu Narcissistic Personality Disorder atau NPD dan bagaimana cara mendeteksinya. Dan yang kedua adalah mengetahui apa dampak utama dari NPD pada hubungan sosial dan perilaku sehari-hari. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Narcissistic Personality Disorder, termasuk bagaimana cara mendeteksinya. Dan yang kedua, membantu individu yang profesional memahami dampak NPD pada hubungan sosial dan perilaku sehari-hari untuk penanganan yang lebih efektif. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kevin dengan 3 digit yang terakhir 063. Selanjutnya adalah definisi. Narcissistic Personality Disorder (NPD) atau gangguan kepribadian narsistik dalam DSM-5 didefinisikan sebagai pola kesombongan yang meresap, kebutuhan akan kekaguman, dan kurangnya rasa empati. NPD dapat dikaitkan dengan kesulitan dalam mengenali ekspresi wajah emosional, terutama pada rasa takut dan jijik, serta memiliki kewaspadaan yang berlebihan terhadap emosi negatif, dan juga cenderung bereaksi dengan kemarahan. NPD juga merupakan entitas pleomorfik yang mengharuskan terapis untuk berorientasi psikodinamis untuk menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik dari masing-masing pasien. NPD memiliki kecenderungan munculnya berbagai bentuk narsisme berbeda pada pasien yang sama, sehingga sulit memprediksi bagaimana pasien merespon hal kecil seperti kekecewaan. NPD dapat ditandai dengan adanya pola kesombongan pada diri pasien, kebutuhan akan kekaguman dari orang lain, serta kurangnya rasa empati dalam diri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk epidemiologinya, gangguan kepribadian narsistik atau NPD memiliki prevalensi yang relatif rendah di seluruh dunia. NPD terjadi pada 1% populasi global. Gangguan kepribadian narsistik lebih banyak dimiliki oleh laki-laki dibanding perempuan dengan rasio 3:1. Gangguan kepribadian narsistik atau NPD dapat terjadi karena kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan pengaruh media sosial. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi individu untuk mengembangkan sifat narsistik yang maladaptif. Perilaku narsistik seringkali disebabkan oleh kebutuhan akan perhatian, penghargaan, dan kebesaran diri yang berlebihan, serta kurangnya empati terhadap orang lain. Biologi. Gangguan kepribadian narsistik atau NPD biasanya disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa adanya predisposisi genetik terhadap NPD, sementara perlakuan pengasuh seperti pujian berlebihan atau kritik juga berperan dalam perkembangan gangguan ini. Anak-anak yang dimanjakan mungkin mengembangkan rasa penting diri yang berlebihan, sedangkan individu dengan kemampuan istimewa mungkin lebih cenderung mengalami grandiositas. Faktor-faktor ini mempengaruhi harga diri dan hubungan interpersonal, menekankan perlunya pendekatan terapi yang holistik untuk gangguan NPD. Baik, selanjutnya saya Kanan Prasetya Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 115 akan membahas mengenai manifestasi klinis dari Narcissistic Personality Disorder atau yang disingkat NPD.
Manifestasi klinis pada pasien NPD dapat dilihat dari kepribadian pasien. Berdasarkan kriteria dari DSM-5 Text Revise, pada keadaan interpersonal terdapat pula grandiosity atau kebesaran, adanya rasa butuh pengakuan, dan juga kurangnya empati. Untuk diagnosis pada pasien NPD, minimal ada 5 manifestasi klinis pada pasien NPD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memiliki rasa grandiosity atau kebesaran, berharap untuk dikenal sebagai orang yang superior walaupun tidak memiliki penghargaan yang berarti. Kemudian, yang kedua, adanya fantasi terhadap kesuksesan, kekuasaan, kecantikan, dan keidealan. Kemudian yang ketiga, pasien itu percaya bahwa dirinya spesial dan hanya dapat disandingkan bersama orang-orang yang berstatus tinggi. Dan yang keempat, pasien membutuhkan pengakuan yang berlebih dari orang di sekitarnya. Dan kemudian juga yang kelima, pasien merasa memiliki hak terhadap sesuatu. Yang keenam, pasien memiliki perilaku yang eksploitatif. Yang ketujuh, pasien memiliki rasa empati yang kurang kepada lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedelapan, pasien merasa iri terhadap orang lain atau percaya bahwa orang lain yang justru iri terhadap pada dirinya. Dan yang terakhir, pasien memiliki sifat sombong dan akuh. Jadi dari ke-9 manifestasi klinis itu setidaknya harus ada 5 yang terpenuhi untuk dapat didiagnosis sebagai pasien NPD. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Nadira Prasantidiasa dengan 3 digit NIM terakhir 013. Di sini saya izin menjelaskan tentang manifestasi klinis yang mendukung dari gangguan kepribadian narsistik. Dari gangguan kepribadian narsistik ini dapat membuat individu yang mengalaminya merasa sangat terganggu dan sulit menerima kritik, berbeda dengan kebanyakan orang yang biasa lebih menerima umpan balik secara konstruktif. Manifestasi klinis yang bisa mendukung dari diagnosis ini bisa seperti 1. Mereka cenderung menjadi sangat tidak sabar atau marah ketika perlakuan mereka tidak diharapkan terpenuhi. Mereka mungkin merasa frustasi atau tersinggung jika orang lain tidak memperlakukan mereka sesuai dengan harapan yang tinggi. Lalu selain itu mereka seringkali menghadapi masalah dengan diri mereka sendiri yang membuat mereka menjadi sangat mudah tersinggung. Perasaan negatif terhadap diri sendiri ini bisa menyebabkan mereka merasa tertekan dan cepat marah terhadap situasi yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan mereka. Lalu selanjutnya, untuk menutupi perasaan ketidakmampuan atau kekurangan mereka, mungkin mereka tuh mudah marah dan juga menggunakan sikap merendahkan dan menghina untuk orang lain. Lalu individu dengan gangguan ini seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola emosi dan perilaku mereka. Mereka mungkin merasa kesulitan dalam mengendalikan stres, beradaptasi dengan perubahan, atau mengatur perasaan mereka secara efektif. Lalu, ketika mereka tidak berhasil mencapai standar kesempurnaan yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri, mereka bisa merasakan depresi dan suasana hati yang murung, kekecewaan terhadap diri sendiri, dan sangat memengaruhi suasana hati mereka, dan menyebabkan mereka merasa terpuruk. Lalu, yang terakhir, meskipun mereka tidak percaya diri luar, di dalam diri mereka seringkali menyimpan perasaan rendah diri, malu, kelemahan, dan juga kehinaan. Perasaan-perasaan ini biasanya disembunyikan dengan keras dan tidak terlihat oleh orang lain, sehingga mereka terus berusaha menampilkan citra yang berbeda dari yang sebenarnya mereka rasakan. Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mary Brangun Cerubi Kramai, di Digital 167. Sini saya akan menjelaskan lanjut mengenai diagnosis. Jadi, diagnosis narcissistic personality disorder menurut DSM-5 itu merupakan suatu kondisi di mana suatu individu sangat mencari validasi atau admirasi dari orang lain dan memiliki kekurangan empati terhadap orang lain. Beberapa kriteria yang disebutkan dalam DSM-5 adalah 1. Memiliki rasa self-importance atau dirinya lebih penting dibandingkan orang lain. Yang kedua, terjebak di dalam suatu fantasi kesuksesan, kekuasaan, dan juga superioritas lainnya. Lalu mempercayai bahwa dirinya lebih istimewa dan unik dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang serupa dengan dirinya. Lalu membutuhkan validasi dan juga kekaguman yang berlebihan, serta merasa entitled atau berhak dalam konteks harapan yang tidak masuk akal untuk mendapatkan perlakuan yang menguntungkan dirinya sendiri. Lalu memiliki sifat eksploitatif dan tidak memiliki rasa empati, serta sering merasa iri dengan orang lain, serta menunjukkan perilaku ataupun sikap yang sombong dan angkuh. Itu saja penjelasan saya. Selanjutnya, mengenai diagnosis banding akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan dengan digit NIM terakhir 023. Izin melanjutkan dan menjelaskan diagnosis banding. Jadi diagnosis banding dari NPD sendiri ada 5. Yang pertama yaitu gangguan kepribadian antisosial atau ASPD, mirip dalam manipulasi dan kurangnya empati, namun ASPD lebih fokus pada perilaku kriminal. Lalu untuk nomor 2 yaitu ada gangguan kepribadian histrionik, yaitu sama-sama mencari perhatian tapi histrionik lebih emosional dan dramatis, sementara NPD lebih tentang superioritas. Lalu nomor 3 ada gangguan kepribadian borderline atau BPD, lebih berfokus pada ketakutan akan penolakan, sedangkan NPD pada validasi dan kekaguman. Lalu nomor 4 ada gangguan bipolar, yaitu fase manik dapat menyerupai NPD tapi gejalanya episodik.
Lalu nomor 5 yaitu gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau OCPD, yaitu fokus OCPD itu pada perfeksionisme dan kontrol, berbeda dari fokus NPD pada superioritas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Krista Balsa Fratananda dengan 3 digit NIM terakhir 089. Di sini saya akan membahas mengenai kasus yang sering terjadi pada narcissistic personality disorder. NPD sendiri sering ditemukan dalam kasus-kasus klinis yang menunjukkan pola perilaku yang khas dari gangguan NPD ini. Terdapat sebuah kasus yang menggambarkan seorang pria berusia sekitar 35 tahun yang memiliki karir yang cukup sukses, namun mengalami konflik interpersonal yang sering terjadi di lingkungan kerja dan juga lingkungan sosialnya. Pasien ini sering menunjukkan rasa superioritas yang berlebihan dan seringkali mengabaikan kontribusi dari rekan kerjanya dan merasa frustasi apabila tidak mendapatkan pengakuan yang ia inginkan. Selain itu, reaksi emosionalnya terhadap kritik sangatlah kuat yang membuat pasien ini sulit mempertahankan hubungan sosialnya, dan juga kasus ini juga diperkuat dengan salah satu gangguan utama dari narcissistic personality disorder, yaitu kebutuhan dan atau kekaguman dan penghargaan dari orang lain. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Koma Puspita Sinca Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya izin membahas mengenai pengobatan dari NPD. Jadi individu dengan NPD itu seringkali tidak menyadari bahwa mereka memiliki masalah karena gangguan ini tuh bersifat egosintonik, yang berarti perilaku mereka ini dianggap sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka. Mereka biasanya mencari pertolongan ketika sudah mendapatkan tekanan dari keluarga ataupun teman mereka, bukan karena penderitaan pribadi dari mereka. Kemudian sangat penting juga untuk menyesuaikan tujuan terapi untuk individu dengan NPD dengan situasi dan kebutuhan unik mereka, karena NPD itu tidak akan sembuh sepenuhnya tanpa terapi. Fokus utama terapi itu biasanya untuk mengurangi konflik interpersonal dan menstabilkan fungsi psikososial, yang dimana itu berarti membantu pasien belajar berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih sehat dan mengendalikan hubungan sosial mereka dengan lebih baik. Kecuali pasien tersebut memiliki gangguan psikiatris lain seperti depresi atau kecemasan. Nah, tidak ada obat yang disetujui oleh FDA untuk mengobati NPD hingga saat ini. Obat-obat ini hanya diberikan untuk mengobati gangguan komorbid tersebut. Nah, pengobatan yang paling umum dan direkomendasikan adalah psikoterapi. Yang pertama ada terapi berfokus pada transferensi atau TFT. Itu adalah salah satu metode yang dianggap paling efektif untuk NPD, di mana terapi ini bertujuan untuk mengeksplorasi defensif, agresi, dan rasa iri pasien secara aktif. Selain itu, terapi berbasis mentalisasi atau MBT juga digunakan untuk memahami masalah dari sudut pandang kehidupan pasien. Perintegrasian MBT itu menggunakan rasa ingin tahu dan validasi empatik dapat mendorong, mengeksplorasi, dan memahami perspektif pasien sebelum mulai mengubah perspektif mereka. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Aprilia Wulandari Giri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai prognosis dari narcissistic personality disorder. Jadi berdasarkan Mitra DKK pada tahun 2024 menyatakan bahwa NPD dapat berlangsung seumur hidup. Investigasi dari kriteria pada saat era DSM-3 juga menemukan bahwa NPD memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mengganggu fungsi menyeluruh ataupun global dari seseorang individu dalam jangka panjang dibandingkan dengan gangguan kepribadian skizoid, antisosial, borderline, dan personality disorder juga. Dan menurut Weinberg dan Roninstam pada tahun 2022 menyatakan bahwa 63-64% penderita NPD itu putus psikoterapi. Hal ini dikarenakan kejadian tersebut timbul dan semakin parah juga karena faktor-faktor dari kepribadian pasien seperti memiliki pandangan yang meremehkan orang lain termasuk dengan terapisnya, kemudian perfeksionisme dan juga rasa malu akan stigma dari terapi yang dilakukan. Dan apabila pasien tetap menjalani terapi dengan baik, biasanya dapat menunjukkan perubahan meskipun lambat dan juga bertahap. Pasien NPD dapat disertai dengan beberapa kondisi komorbid lainnya, misalnya seperti mood disorder, anxiety disorder, dan juga substance use disorder. Namun, meskipun begitu, dalam kasus NPD yang disertai komorbid, gejala dari NPD lah yang harus tetap dijadikan fokus utama dalam terapi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Kemudian kesimpulan dari diskusi kami, yang pertama itu ada narcissistic personality disorder atau NPD. Itu adalah sebuah pola kesombongan yang meresap, di mana itu ada kebutuhan akan kekaguman dan kurangnya rasa empati. Kemudian yang kedua itu ada prevalensi gangguan yang terbilang cukup
jarang, itu sebanyak 1% dari seluruh dunia, dengan perbandingan laki-laki dan perempuannya sebesar 3:1. Kemudian yang ketiga tuh ada NPD itu sendiri dapat disebabkan dikarenakan faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman awal saat perkembangan individu. Kemudian yang keempat itu ada manifestasi klinis nih, terlihat dari keinginan untuk dikenal sebagai orang yang superior walaupun tidak memiliki penghargaan yang berarti. Kemudian ada fantasi terhadap kesuksesan atau kekuasaan, dan memiliki rasa bahwa dirinya itu spesial. Kemudian yang kelima itu ada diagnosis bandingnya, ada antisocial personality disorder, histrionic personality disorder, bipolar personality disorder, dan obsessive compulsive personality disorder. Kemudian yang keenam itu ada pengobatan tipe non-farmako, dan pengobatan yang secara umum direkomendasikan adalah psikoterapi. Kemudian untuk disarankan untuk kedepannya agar pengetahuan mengenai NPD ini semakin dikembangkan, sehingga nantinya ditemukan treatment yang paling efektif untuk menangani NPD. Selain itu, saran bagi masyarakat umum agar dapat memahami manifestasi klinis NPD, sehingga dapat memberikan pengetahuan yang berguna untuk kedepannya dalam mengenali individu-individu NPD. Serta diharapkan untuk masyarakat agar dapat memberikan rujukan ke dokter, dikarenakan sifat bawaan NPD ini yang berupa egosintonik, di mana para pengidapnya tidak menyadari bahwa mereka itu memiliki gangguan. Sekian dari saya, terima kasih.